Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wakaf dimanapun Anda berada? Balik lagi di Wakaf TV yang insya Allah akan memberikan konten-konten yang informatif dan edukatif dari dunia mu'alaf dan kristologi. Kali ini cerita datang dari seorang cucu seorang petinggi dunia ya. Dia lumayan cukup terkenal di Perserikatan atau Persatuan Bangsa-Bangsa atau di UN, United Nation, yaitu cucu dari Nelson Mandela, yang mana cucu dari Nelson Mandela ini masuk Islam atau bersyahadat, dan kemudian dampaknya, akibatnya karena memegang teguh agama Islam, dia dijauhi dari keluarga dan sukunya. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya berikut ini. Tokoh perjuangan anti-apartheid Afrika Selatan yaitu Nelson Mandela memiliki seorang cucu yang merupakan seorang mu'alaf. Setelah menjadi seorang muslim, ia kerap memperjuangkan kebebasan Palestina. Ia adalah Mandla Mandela. Nama lengkapnya adalah Nkosi Zwelivelile Mandla Mandela. Ia berasal dari klan Abatembu yang didapat dari kakeknya. Pada tahun 2007, dia diangkat sebagai kepala suku Xhosa, sekaligus dilantik sebagai ketua Dewan Adat Vezo. Mandla yang saat itu masih berusia 32 tahun berperan sebagai juru bicara kelompoknya dan memimpin upacara lokal serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Lulusan ilmu politik itu bersumpah mencoba membantu orang-orang di pedesaan Eastern Cape yang merupakan salah satu daerah termiskin di negara itu sebelum ia dilantik. Ketua Kongres Pemimpin Tradisional Afrika Selatan atau Contralesa, Patekile Holomisa, mengatakan seharusnya posisi itu dipegang oleh Nelson Mandela. Namun, karena usianya sudah lanjut, maka harus diberikan kepada penggantinya. Nelson sendiri pada lebih dari 70 tahun lalu telah memegang posisi kepala suku. Jabatan itu ia tinggalkan untuk menjadi pengacara dan memimpin perlawanan anti-apartheid. Di usianya yang menginjak 88 tahun, Nelson berpesan agar posisi kepala suku itu diberikan kepada cucunya. Ini benar-benar posisi Nelson, tetapi karena usianya yang sudah lanjut, maka diputuskan kehormatan akan diberikan kepada penggantinya, kata Ketua Kongres Pemimpin Tradisional Afrika Selatan, Patekile Holomisa. Putra terakhir Nelson Mandela yang masih hidup, yaitu ayah Mandla, telah meninggal pada tahun 2005 lalu. Pada tahun 2015, Mandla memutuskan untuk masuk Islam. Lalu pada awal tahun 2016 menikah dengan perempuan yang juga beragama Islam yang memiliki nama Rabia Clarke. Dia merasa terhormat dan senang bisa mengumumkan pernikahannya yang berlangsung di Cape Town pada 6 Februari 2016 itu. Sebelum itu Mandla telah menikah 3 kali. Pada tahun 2004 dia menikah dengan Thando Mabuna Mandela. Kemudian pada tahun 2010, ia menikah dengan Anais Grimaud yang berusia 20 tahun. Namun pernikahan ini berujung cerai setelah terjadi skandal perselingkuhan yang dilakukan Grimaud dengan saudara laki-laki Mandla. Pada Desember 2011, Mandla menikah dengan putri Swazi Nodiala Bali Makatini. Tetapi pernikahan itu juga berakhir cerai pada tahun 2014. Barulah pada awal 2016, publik Afrika Selatan dibuat terkejut oleh pernikahan Mandla dengan perempuan muslim Capetonian. Pernikahan keempat Mandla ini dosa. Nkonyane mengatakan agama yang baru dipeluk Mandla bisa menimbulkan konflik, berkolaborasi dan mendapatkan keuntungan dari apartheid. Namun ia juga mengingatkan mereka yang tertindas tidak akan bisa lepas dari jeratan penindasan jika tidak bersatu. Persatuan bangsa-bangsa yang tertindas itu dimulai dengan adanya Persatuan Bangsa-Bangsa Palestina sendiri.
Maka persatuan dari mereka yang tertindas sangat penting. Kata Mandela merujuk pada gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan pada waktu yang silam. Baik sahabat, itu tadi adalah kisah seorang cucu Nelson Mandela yang merupakan mantan dari petinggi Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nation. Ya, jadi memang sungguh besar pengaruh daripada seorang pemimpin yang memang mereka itu memutuskan untuk masuk Islam, dan sungguh besar juga ujian mereka ya. Jadi sampai mereka itu dikeluarkan atau diminta mundur dari jabatannya sebagai kepala suku ya, karena bagaimana tidak, prinsip-prinsip tentang keagamaan Islam itu sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip apa yang dilakukan oleh masyarakat adat ya, seperti di Afrika Selatan tersebut, di suku-sukunya ya, yang masih paham atau pemahamannya itu adalah tentang leluhur, tentang roh dan lain-lain. Padahal sementara di Islam itu sendiri mempercayai bahwa hal-hal tersebut memang ada, tetapi tidak untuk dijadikan sebagai objek penghormatan dan pemujaan, tetapi mereka juga semua adalah makhluk yang sama seperti kita. Tidak perlu diberikan penghormatan yang berlebihan, tidak perlu diberikan yang namanya sesembahan, persembahan atau sesajian. Itu adalah prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu sekali lagi memang kekuatan kekuatan Islam ini sangat-sangat dibutuhkan di dunia khususnya gitu ya. Karena memang hanya Islam yang memiliki satu atau sistem yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di dunia ini ya, seperti itu. Jadi buat sahabat wakaf semuanya yang memang sudah menonton channel ini, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jika memang konten ini bisa memberikan manfaat buat Anda, kemudian dirasa bisa memberikan manfaat untuk saudara Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda, silahkan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa berikan komentar, entah itu kritik, entah itu saran, entah itu apresiasi, apapun itu, tinggalkan komentar di situ. Kemudian jangan lupa di like, dan bagi teman-teman yang baru saja melihat atau menonton channel Wakaf TV melalui konten ini, langsung saja dipencet tombol subscribe-nya agar kami bisa terus semangat memberikan konten-konten yang informatif dan edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam, dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Yakni yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.